yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Pada hari ini, sebelum kita mau mendengar renungan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa. Kita meminta Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari yang baru ini. Kami diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon Engkau yang menolong kami, biarlah kami dapat mengerti dan melakukan setiap firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membaca Alkitab kita di dalam Mazmur 62 ayat 1-3. Saya akan membacakannya bagi pas kalian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Mazmur 62 ini merupakan mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika masa tuanya. Jadi ketika Daud menulis mazmur ini, Daud sedang mengalami kesulitan hidup. Pada waktu itu, Daud tengah melarikan diri dari anaknya sendiri, yaitu bernama Absalom. Kenapa? Karena pada waktu itu, Absalom, anaknya itu, ingin berusaha merebut kekuasaan kerajaan Daud. Sampai ia ingin membunuh papanya sendiri. Sungguh mengerikan sekali saudara. Di masa tua Daud ini mungkin seharusnya ia menikmati hasil kerja payah selama muda, hidup tenang dengan anak-anak cucu yang akur. Tapi nyatanya sekarang Daud mengalami ketakutan, bercampur sedih, kecewa karena anak yang dia kasihi sedang memburu nyawanya. Tapi saudara, di tengah kesedihan dan ketakutannya Daud, ia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, kata hanya di sini menyiratkan sebuah perbandingan. Apa sih yang sedang dibandingkan oleh Daud? Dalam mazmur ini, Daud sedang membandingkan pribadi Allah dengan manusia dan harta. Daud seolah-olah memberikan rekomendasi kepada umat pembaca mazmurnya untuk datang hanya kepada Allah agar mendapatkan ketenangan, bukan datang kepada manusia. Bahkan ayat ke-10 dan 11 kita bisa membaca Daud bahwa ia mengatakan bagaimana manusia dan harta itu bukanlah tempat yang tepat untuk mencari ketenangan, karena itu semua adalah fana dan hina, dan itu sia-sia, dapat berubah kapanpun. Tapi berbeda saudara dengan pribadi Allah. Pribadi Allah, Daud menggambarkan sebagai gunung batu dan kota bentengnya. Itu berarti bahwa Allah tidak berubah sama sekali. Allah kekal, Ia mengatur segala sesuatunya, dan Ia maha besar, layak menjadi tempat perlindungan. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Apa benar hanya Allah saja kita menemukan ketenangan? Apa yang ada di hati kita itu dapat melihat jelas sewaktu kita meresponi masa-masa sulit yang terjadi dalam hidup kita. Di tengah kehilangan pemasukan keluarga, apakah kita bisa tetap tenang karena percaya ada Bapa yang memelihara kita? Di tengah kesehatan yang menurun, apakah kita tetap tenang karena percaya bahwa ada Sang Immanuel yang menyertai dan menemani kita?
ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, apakah kita bisa tenang karena percaya ada Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan di tengah tetesan air mata kita? Saudara, penderitaan, masalah, pergumulan memang menyakitkan. Tapi marilah kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, sahabat kita yang sejati, sebab hanya dekatnya kita tenang. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon mampukanlah kami Tuhan. Di tengah kehidupan yang sulit ini, banyak persoalan, tantangan, dan pergumulan yang lain. Kami mau menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mohon Engkau yang memampukan setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menaruh kepercayaan terhadap Engkau, dan biarlah hidup kami tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.